Bab 1481, jangan lupa subscribe. Jika kamu selalu memiliki kekuatan ini, mengapa kamu berpura-pura menjadi sangat lemah? Han Sen bertanya. Elysian Moon menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah benar-benar berpura-pura, tetapi aku memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan payung Elysian aku. Itu untuk sementara dapat memiliki kekuatan inti Super Geno. Waktu itu sangat terbatas, jadi aku menyimpannya sampai aku tiba di medan pertempuran utama. Aku lebih suka mati di luar sana daripada menggunakannya sebelum mencapai titik ini. Aku berterima kasih kepada kamu dan Zuo Donglai karena telah membawa aku ke sini. Petik 2. Han Sen tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Dia tidak keberatan membantunya saat itu, tetapi fakta bahwa dia telah berbohong kepadanya selama ini membuatnya marah. Elysian Moon ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi inti Geno Han Sen yang hilang menyala. Sebuah pintu cahaya muncul di depannya, menandakan bahwa inilah gilirannya untuk bertarung. Kamu adalah manusia yang tidak bisa respawn. Ada begitu banyak elit di sini, jika aku jadi kamu, aku tidak akan bergabung dalam pertarungan sia-sia seperti ini. Elysian Moon memandang Han Sen dan menawarkan nasihat. Aku tidak suka perkelahian yang tidak berarti. Kamu benar tentang itu. Itulah mengapa aku perlu mendapatkan inti Geno Dewa, untuk meniadakan ketidakberartian partisipasi aku saat ini, kata Han Sen dengan dingin. Dia berjalan ke pintu yang terbuka dan kemudian muncul di arena. Elysian Moon berkata pada dirinya sendiri, maaf, tapi aku harus mendapatkan inti Geno Dewa tidak peduli biayanya. Setelah itu, Elysian Moon menoleh untuk melihat ke arena. Lawannya adalah naga merah. Dia mengerutkan kening. Naga merah lebih baik daripada seorang kaisar. Sepertinya Han Sen bernasib buruk. Jika dia berharap memenangkan pertarungan ini, itu akan sangat merugikannya. Tapi itu bagus. Aku benci akhirnya dipaksa untuk menyedotnya ke payungku. Petik 2. Han Sen melihat naga merah, dan naga merah melihatnya. Mereka membeku, dan kemudian naga merah tersenyum masam. Sial bagi aku untuk bertemu kamu lagi di babak pertama aku. Han Sen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Naga merah menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan berkata, aku mungkin akan kalah. Aku kira tidak terlalu memalukan untuk kalah melawan Sky Sword dari semua lawan. Petik 2. Setelah itu, naga merah memutuskan untuk menyerah dan keluar dari medan pertempuran. Naga merah seperti seorang kaisar. Dia adalah individu yang sangat terkenal di antara para roh. Semua orang terkejut melihatnya bahkan tidak repot-repot bertarung, dan langsung menyerah. Saat keterkejutan menyapu penonton, semua orang bertanya-tanya siapa lawannya. Elysian Moon juga kaget. Itu sangat mengejutkannya bahwa naga merah telah kebobolan seperti itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Han Sen berjalan keluar dari pintu lampu dan duduk kembali di kursinya. Dia tidak akan mengatakan apapun padanya, jadi Elysian Moon bertanya, mengapa naga merah menyerah? Mungkin aku hanya beruntung, atau mungkin dia mengira aku terlalu tampan, dan dia tidak ingin melukai kecantikanku. Han Sen tersenyum. Elysian Moon tidak percaya itu, tentu saja. Meskipun naga merah adalah seorang kaisar, dia bukanlah yang terkuat. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Ada banyak elit yang memasuki arena untuk bertarung setelah itu. Terlepas dari apakah mereka makhluk atau roh, masing-masing dari mereka sangat kuat. Saat Six Patas memasuki arena, wajah Elysian Moon berubah. Six Patas Emperor ada di sini. Kamu bilang kamu akan menang. Apakah kehadirannya di sini penting? Han Sen mengejeknya. Six Patas berbeda. Dia tidak memiliki inti Super Geno, tetapi dia memiliki tubuh seorang kaisar. Sekarang bahkan aku tidak bisa menjamin kemenangan. Elysian Moon berbicara dengan sangat tulus. Han Sen menjilat bibirnya tetapi tidak menanggapi. Elysian Moon jahat, tapi dia bukan petarung. Bahkan jika dia memiliki inti Super Geno, dia tidak berpikir dia memiliki bakat bertarung untuk mendukungnya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk pertarungannya di 6 jalan. Han Sen bertaruh dia tidak akan menang, bahkan jika mereka berdua harus bertarung. Tidak peduli seberapa kuat inti Super Geno itu, pemiliknya sendiri harus kuat. Elysian Moon bukanlah tubuh kelas super, dan dia bukan petarung yang hebat. Dia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kekuatan payung Elysian yang super. Tidak banyak makhluk yang bisa memasuki medan pertempuran utama, dan setelah beberapa jam berlalu, ronde pertama berakhir. Babak kedua akan segera dimulai. Makhluk yang dikalahkan tidak bisa bertarung lagi, karena mereka didiskualifikasi fit. Pemenang dari setiap pertarungan sebelumnya adalah orang-orang yang bisa melanjutkan. Elysian Moon siap untuk pertarungan berikutnya lagi. Payungnya sangat kuat,
dan dia mampu menyedot makhluk super yang dia lawan ke senjatanya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Gambar dari makhluk super yang sama kemudian menyala di atas payung. Siapa roh perempuan itu? Dia sangat kuat. Petik 2. Jika aku tidak salah, dia memiliki kekuatan Elysian. Elysium dulunya adalah yang terbaik di Suaka Dewa keempat. Petik 2. Elysium dulu sekuat itu. Mengapa aku tidak mendengar tentang mereka selama bertahun-tahun? Petik 2. Saat itu, ada pertempuran yang mengerikan. Banyak keluarga tua bersembunyi, dan Elysium adalah salah satunya. Petik 2. Menurutku, baik Six Patas atau roh Elysium inilah yang akan mendapatkan inti Geno Dewa. Aku di sini hanya untuk menonton, lebih dari apapun. Aku tahu aku tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Menakutkan. Pewaris makhluk super itu, dengan inti batu permata Geno, dikalahkan oleh payung dengan begitu mudah. Bisakah Six Patas benar-benar mengalahkannya? Petik 2. Jika aku akhirnya menghadapinya, aku akan menyerah begitu saja. Siapa yang tahu jika aku bisa respawn di batu roh jika aku tersedot ke dalam payung itu? Petik 2. Semua orang mendiskusikan penampilan Elysian Moon, semuanya dikejutkan oleh penampilan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Hansen bangun lagi. Ketika dia melihat lawan berikutnya, dia terkejut. Apa yang terjadi hari ini? Satu lagi yang sudah aku kalahkan. Hansen menjilat bibirnya, itu Sumi, yang membeku. Saat penonton melihat Hansen dan Sumi, kegembiraan di seluruh stadion meningkat. Hansen adalah manusia yang membuat naga merah menyerah. Sumi adalah putra dari dua kaisar. Dia sangat berbakat dan sangat terkenal di antara para roh. Sekarang setelah mereka bersiap-siap, semua orang sangat senang dengan prospek pertempuran yang mengasyikkan. Aku ingin tahu siapa dari mereka yang lebih kuat. Sumi pasti. Dia adalah pewaris dari dua kaisar. Aku pernah mendengar kekuatannya sangat kuat. Inti genonya dari batu permata memungkinkan dia bertempur dengan makhluk super. Petik 2. Mengapa begitu banyak elit muncul di sini sekaligus? Sulit untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan inti Geno Dewa. Petik 2. Bab 1482, Keterampilan Pedang dari Dewa. Melihat lawan Hansen adalah Sumi, Elysian Moon mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, Sumi terlalu kuat. Jika Hansen dipukul, aku rasa dia tidak akan punya waktu untuk menyerah. Jika aku jadi dia, aku akan berbalik dan lari sekarang juga. Petik 2. Di arena, Sumi mendekati Hansen. Dia tidak mencabut senjatanya, dan roh hanya melihat ke manusia dan berkata, seorang manusia pernah memberitahu aku bahwa setiap orang memiliki harga untuk segalanya. Berapa nilai keterampilan pedang kamu? Apa yang akan kamu terima sebagai pembayaran untuk mengajari aku teknik kamu? Petik 2. Setelah Sumi mengatakan ini, semua orang terkejut. Putra dari dua kaisar yang sangat terkenal ini ingin mempelajari teknik bertarung manusia. Hampir terlalu mengejutkan untuk dipahami. Untuk satu inti super Geno, aku akan mengajarimu apa saja, kata Hansen. Oke, tapi aku tidak bisa membawa inti super Geno ke sini. Saat kita meninggalkan Geno Core Battleground, kamu bisa mencari aku di Furnace Shelter. Jika kamu mau, aku dapat menemukan kamu di tempat yang kamu tentukan. Sumi segera menyetujui ini, dan tampaknya teknik pedang Hansen dianggap lebih berharga daripada inti super Geno. Orang-orang yang hadir semuanya kaget. Tidak semua orang bisa mendapatkan inti super Geno dengan mudah. Banyak makhluk yang bekerja keras dan berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan satu-satunya inti super Geno mereka. Sekarang Sumi ingin menukar keterampilan pedang Hansen dengan inti Geno super, itu membuat semua orang ingin tahu apa bakat Hansen dan mengapa mereka layak untuk inti Geno seperti itu. Aku akan menemukanmu di Furnace Shelter, kalau aku punya waktu, kata Hansen sembarangan. Kesepakatan Sumi sebenarnya mengejutkan. Tapi itu membuat Hansen merasa seolah-olah anak-anak kaisar adalah tipikal anak-anak kaya manja, dan tidak yakin dengan nilai sebenarnya dari barang-barang seperti inti super Geno. Jadi, jika bisnis ini selesai, ayo bertarung, kata Hansen, sambil menggambar Taya. Pertarungan, jika aku bisa mengalahkan kamu, aku tidak perlu mempelajari keterampilan pedang kamu sekarang, bukan? Aku mengakui, ingatlah, datang dan temukan aku di Furnace Shelter, Sumi berkata dengan santai. Jika penonton dikejutkan oleh konsesi naga merah, maka mereka benar-benar terpesona saat Sumi kebobolan dan keluar dari arena. Wajah Elysian Moon berkerut. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Saat kami berpisah, apa yang dia lakukan? Elysian Moon mengira dia telah mengenal Hansen, tetapi sekali lagi, dia sekarang merasa seperti orang asing.
Hansen kembali ke kursinya yang sama. Elysian Moon tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatapnya. Dia tidak pernah mengira dia benar-benar bisa bersaing, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Bahkan Sumi, putra dari dua kaisar, mengakuinya. Dia merasakan banyak tekanan sekarang. Para roh dan makhluk di sekitar tempat duduk semuanya telah mengawasi Hansen dan Elysian Moon sekarang. Mereka semua membicarakan mereka, meskipun faktanya keduanya diam. Hansen telah menang 2 kali tanpa perlu bertarung. Semua orang tahu betapa kuatnya dia, tapi Hansen tidak berpikir ini banyak membantu. Untuk mendapatkan inti Geno Dewa, Hansen pasti harus melalui Elysian Moon dan Six Paths. Jika dia beruntung, Elysian Moon dan Six Paths harus bertarung satu sama lain terlebih dahulu, meninggalkan Hansen dengan hanya satu yang harus ditangani. Pertarungan akan terus berlanjut sampai ada pemenangnya. Pintu hantu terus menyala, memanggil para pejuang ke arena. Siapapun yang melawan Six Paths atau Elysian Moon menyerah dan segera menyerah, dengan ketakutan yang besar akan nyawanya. Hansen tidak seberuntung itu. Meskipun semua pejuang tahu namanya sebagai Pedang Langit, banyak dari mereka masih ingin menyaksikan kekuatan sejatinya. Makhluk super di ronde ketiga mengendus Hansen dan memutuskan untuk menyerah. Namun pada ronde keempat, arwah raja yang dihadapinya tidak mau menyerah. Pedang Langit, ya. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengenakan gelar yang begitu mewah dan mencintai diri sendiri. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah pendekar pedang terkuat yang ada. Roh itu menghunus pedangnya sendiri dan menerjang ke arah Hansen. Aku tidak pernah mengatakan aku pedang langit, kata Hansen dengan lelah, mencabut pedangnya sendiri untuk bertempur dengan roh. Hansen juga tidak suka gelar pedang langit. Kedengarannya kuno dan kaku. Dia lebih menyukai gelar dolar, karena itu setidaknya menunjukkan bahwa dia kaya. Rohnya mengayunkan pedangnya dalam kebingungan yang tampak seperti 1000 serangan serentak. Seluruh arena ditutupi oleh garis miring itu, dalam upaya untuk tidak memberi Hansen ruang untuk menghindar. Roh itu disebut 100 pedang, dan inti genonya adalah 10.000 pedang. Dia terlahir dengan keterampilan Au yang sangat kuat. 100 pedang mendengar Hansen telah mengalahkan naga merah dan Sumi, jadi dia tahu keterampilan pedang lawannya harus tangguh. Jika ini adalah kasus sword skill versus sword skill, ada kemungkinan dia menjadi yang lebih lemah dari keduanya. Tapi dia memiliki inti Geno 10.000 pedang, dan dengan penyebarannya, itu tidak memungkinkan Hansen untuk menggunakan keterampilan pedangnya. Itu memaksanya untuk melawan lawannya dengan kekuatan. Melihat semua pedang datang ke arahnya, Hansen tidak takut. Dengan taya prima, dia lebih dari siap untuk melawan. Hansen membutuhkan keterampilan pedangnya untuk menang, tapi itu hanya untuk Sumi. Pedang Sumi terlalu kuat, jadi Hansen harus mengalahkan roh itu dengan gerakan. 100 pedang memiliki inti Geno batu permata, tapi lebih lemah dari Sumi. Akibatnya, Hansen tidak harus mengelak. Dong! Taya Hansen memblokir setiap pedang yang mendekat. Dia tidak bergeming sekali, dan dia berhasil mendekati 100 pedang di tengah serangan itu. Dengan kekuatan Hansen, dia tidak akan dirugikan melawan makhluk yang memiliki batu permata. Penonton hanya mendengar keterampilan Hansen yang kuat. Mereka belum melihatnya beraksi dengan kedua mata mereka sendiri. Sekarang, melihat Hansen bertarung dengan 100 pedang seperti dia, mereka dapat memahami mengapa Sumi bersedia membayar harga inti Super Geno untuk mempelajari teknik Hansen. Selain serangan pertama, 100 pedang tidak dapat membuat serangan lainnya. Semua keterampilannya berhasil dibatalkan, dan jika dia terus berjalan, dia akan berakhir di pedang Hansen. Keterampilan pedang Hansen tampaknya hampir mampu memprediksi masa depan, seperti pengguna adalah dewa. Pada awalnya, serangan Hansen tampaknya kehilangan sesuatu yang penting. Tapi setelah melihat serangan 100 pedang, mereka menyadari bahwa gerakannya benar-benar ajaib. Setiap serangan Hansen adalah untuk masa depan, dan skill pedang dewa ini mengejutkan semua orang untuk melihatnya. Setelah menyaksikan kemampuannya, tidak ada yang mengira inti Super Geno terlalu mahal untuk dibayar. Ini sangat murah. Jika aku memiliki inti Super Geno dan ketertarikan pada pedang, aku akan membayar untuk mempelajari keterampilan pedang seiman seperti ini. Petik 2. Bab 1483, menunggumu mengalahkan aku. 100 pedang tidak dapat melemparkan 10.000 pedang dengan benar pada Hansen, dan tanpa basa-basi, dia menyerah dan meninggalkan medan pertempuran. Meskipun Hansen menang, itu bukanlah kemenangan yang menakutkan dan meresahkan seperti kemenangan Elysian Moon. Saat Hansen mencapai babak selanjutnya, semua lawannya memutuskan untuk bertarung hingga tidak ada pilihan lain selain kebobolan. Keterampilan pedang Hansen sangat menekan.
Dia tidak bisa membunuh lawannya dalam satu pukulan, jadi tidak perlu ada satupun dari mereka yang benar-benar takut. Ini memang memberi Hansen kesempatan untuk berlatih lebih banyak dengan teknik itu. Semua lawannya adalah makhluk super atau roh raja, dan melawan mereka menantang kemahirannya dengan skill pedang. Tidak peduli apa kemampuan lawan-lawannya, karena Hansen dapat mengubah gerakannya dengan cepat untuk merespons dengan tepat. Sementara serangannya banyak berubah, dasar dari skill ini masih fokus pada formasi dan penilaiannya. Elysian Moon takut melihatnya tampil seperti ini. Hansen menggunakan Ghost Sword. Itu tidak sempurna, tapi entah bagaimana, Ghost Sword versi Hansen jauh lebih baik dari yang aslinya. Itu lebih dari sekedar lebih baik. Nyatanya, Elysian Moon berpikir, mengapa Ghost Sword tidak begitu efektif saat aku menggunakannya. Jika sebagus ini, aku tidak harus bergantung hanya pada payung Elysian aku. Petik 2. Setelah lebih banyak lawan dikalahkan oleh Hansen, banyak makhluk dan roh bersedia untuk menyetujui dan menghormati gelarnya Pedang Langit. Ketika Hansen memasuki arena berikutnya, semua orang terkejut. Lawannya tidak lain adalah Kaisar Enam Jalan. Ini memalukan. Jika Hansen adalah kelas super, dia mungkin bisa melawan Six Pates. Seperti dia sekarang, dia tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Mereka bertemu terlalu cepat. Aku ingin melihat lebih banyak dari keterampilan pedang itu. Mereka sangat luar biasa. Petik 2. Semua orang percaya Hansen akan kalah. Keterampilan pedangnya sangat kuat, tetapi mereka masih dihambat oleh kekuatan tubuhnya. Ketika pertarungan hanya membutuhkan kekuatan dan kecepatan saja, keserbagunaan dari skill pedangnya tidak akan banyak membantu. Elysian Moon merasa sangat lega, melihat Hansen berhadapan dengan Six Pates. Hansen pasti akan kalah, pikirnya, dan itu membuat salah satu lawannya yang paling ditakuti keluar dari papan. Elysian Moon percaya diri dengan payungnya, tapi Hansen sangat aneh baginya. Dia pikir akan lebih baik jika dia bisa menghindarinya, dengan cara apapun. Akan sangat bagus jika Hansen mampu mengalahkan Six Pates. Dia masih menganggap Six Pates sebagai musuh terbesarnya di sana. Hansen tersenyum masam, melihat Six Pates sebagai lawannya. Dia memahami musuhnya, dan juga mengakui bahwa ada kemungkinan 90% untuk memenangkan semangat. Keterampilan pedang Six Pates menyaingi miliknya, tetapi kebugaran roh jauh lebih tinggi daripada milik Hansen. Pertarungan ini pasti tidak akan berlangsung lama. Six Pates memandang Hansen dan tersenyum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku ingin melihat kamu mengalahkannya, karena itu pasti jam tangan yang menarik. Petik 2. Ketika Six Pates mengatakan itu, dia segera keluar dari arena. Semua orang kaget. Tidak ada yang mengharapkan Six Pates bersedia untuk menyerah seperti yang dia miliki. Dan dia jelas mengacu pada Elysian Moon dalam dialog singkatnya. Six Pates berhenti untuknya. Itu mengejutkan. Petik 2. Apakah dia benar-benar lawan Six Pates? Dia tidak melihat ke atas. Petik 2. Kamu tidak tahu banyak. Saat kamu kuat seperti Six Pates, menemukan lawan yang layak cukup sulit. Itu wajar baginya untuk memperlakukan manusia dengan baik. Petik 2. Aku pikir wanita Elysium lebih kuat. Aku tidak berharap Six Pates menghormati Sky Sword sebanyak itu. Six Pates terdengar seolah-olah dia sangat yakin Sky Sword akan menang. Petik 2. Six Pates menyerahkan kesempatannya untuk Sky Sword. Jika dia tidak menang, bahkan setelah itu, akan sangat mengecewakan bagi mereka berdua. Petik 2. Elysian Moon merasa lega. Dia tidak menyukai apa yang dikatakan Six Pates, tapi dia senang dia bisa menghindari pertempuran dengan Six Pates Emperor. Hambatan terbesar baginya untuk mendapatkan inti Geno Dewa sekarang sudah keluar. Ini bagus untuknya. Aku tidak berpikir membawa Hansen ke sini akan menghasilkan keuntungan seperti itu. Elysian Moon memandang Hansen dengan ekspresi yang rumit. Kemudian dia berpikir, manusia macam apa dia, bahkan orang-orang seperti Enam Jalan memperlakukan dia dengan hormat seperti itu. Petik 2. Pertempuran berikutnya membosankan, semua untuk mengantisipasi pertarungan Hansen dan Elysian Moon yang akan datang. Semangat melawan Hansen semua menyerah, hanya ingin menyelesaikan semuanya dan menonton pertarungan yang mereka sukai. Awalnya mereka mengira peluang Hansen untuk menang rendah. Tapi Six Pates Emperor percaya Hansen bisa melakukannya, dan ini membuat mereka meragukan harapan mereka sendiri. Karena makhluk dan roh yang bertemu Hansen dan Elysian Moon semuanya menyerah, tidak lama kemudian keduanya saling berhadapan di lapangan arena. Aku tidak pernah mengira penghalang terbesar antara aku dan inti Geno Dewa adalah dirimu. Elysian Moon menghela nafas. Hansen berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk menyesali ini.
Kamu seharusnya tidak membawaku ke sini. Petik 2. Elysian Moon menggelengkan kepalanya. Membawamu ke sini bukanlah pilihanku. Kamu tahu itu Gu Qingcheng. Dia bilang kamu lebih baik dari Ghost Moon, dan dia benar. Jika itu adalah bulan hantu, aku rasa aku tidak akan berada di sini sekarang. Tapi bahkan dia tidak bisa meramalkan bahwa kamu akan menjadi lawanku. Petik 2. Apa hubunganmu dengan Gu Qingcheng? Hansen bertanya, tapi dia tidak mengharapkan balasan. Elysian Moon juga tidak ingin menjawab ini. Dia membuka payung Elysian dan mengarahkannya ke Hansen. Apa yang diserap oleh payung ini tidak akan bertahan. Bahkan roh tidak bisa muncul kembali. Kamu telah banyak membantu aku, dan aku tidak ingin membunuh kamu. Aku mendapatkan inti Geno Dewa itu. Kamu harus berhenti sekarang selagi kamu punya kesempatan. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan aku tidak boleh bergabung dalam pertarungan yang tidak berarti? Seluruh acara ini tidak ada gunanya jika aku berhenti sekarang, jawab Hansen. Hansen telah memperhatikan payung itu sebentar. Dia mengira bahwa dia harus memiliki kekuatan ruang. Dia bisa menyedot makhluk dan roh di dalam dan memurnikan mereka begitu mereka ditahan di payung. Hansen telah berlatih seni hipergeno luar angkasa sebelumnya, jadi dia akrab dengan gagasan itu. Tapi dia belum pernah mencoba melawan hal seperti itu sebelumnya. Dia tidak tahu apakah pengalaman sebelumnya akan menguntungkannya di sini atau tidak. Cara termudah untuk menang adalah dengan menggunakan mode roh Raja Supernya, karena penyedot payung mungkin tidak akan berfungsi jika payung itu aktif. Kecuali itu benar-benar diperlukan, Hansen tidak akan menggunakan mode roh Raja Supernya di depan semua orang. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, maka jangan katakan aku tidak memperingatkanmu, kata Elysian Moon, nadanya semakin dingin. Kemudian, dia mulai memutar payungnya. Payung mulai bersinar, dan saat itu berputar, dimensi yang ditempati mulai berputar. Hansen segera merasakan hisapan kuat menarik tubuhnya ke arah pusaran. Bab 1484, Memerangi Elysian Moon. Pusaran itu begitu kuat, Hansen berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia masih ditarik ke arah payung. Dia akan tersedot ke dalam. Makhluk dan roh melihat Hansen tidak bisa melawan, dan mereka merasa itu sangat memalukan. Seorang SWAT Master hebat dengan skill spektakuler akan mati sebelum masa jayanya. Tapi saat mereka menyaksikan Hansen akan tersedot ke payung, dia menghilang dalam sekejap mata. Semua orang mengira dia telah ditarik ke dalam, tetapi ternyata tidak. Dia muncul kembali tepat di sebelah Elysian Moon, dengan pedangnya yang siap untuk memotong jauh ke dalam tenggorokan Elysian Moon. Apa yang terjadi? Bagaimana dia melarikan diri? Petik 2. Aku tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang tahu bagaimana Hansen berhasil melepaskan diri dari hisapan payung Elysian, dan bahkan Elysian Moon sendiri terkejut. Dia tidak tahu bagaimana pria itu lepas dari tarikannya. Elysian Moon mengertakkan gigi dan memutar payungnya. Dia tersandung mundur dengan tergesa-gesa, mengarahkan payung ke musuhnya, dan mencoba menyedotnya lagi. Dalam sekejap lain, Hansen muncul tepat di sebelah Elysian Moon, di balik payung. Dengan wajahnya yang tidak menunjuk ke arahnya, dia tidak bisa tersedot ke dalam. Saat itulah semua orang menyadari dimensi ruang di sekitar Hansen menjadi agak terdistorsi dan melengkung. Sepertinya dia bisa berteleportasi langsung ke arah lawannya, dan payungnya menjadi tidak berguna. Apakah dia menggunakan kekuatan ruang dan waktu? Apakah Sky SWAT memiliki penyelarasan elemen ruang dan waktu yang langka? Semangat! Setelah mengenali kekuatan luar biasa Hansen, menemukan dirinya sangat kagum. Waktu atau ruang sendiri jarang terlihat, tetapi memiliki keduanya bersama jauh melampaui itu. Itu lebih jarang daripada memenangkan lotre. Sepanjang sejarah Swaka Dewa keempat, hanya segelintir makhluk dan roh yang memiliki kekuatan ruang dan waktu. Secara kebetulan, mereka juga merupakan yang terkuat yang diketahui. Tapi Hansen tidak berbakat secara alami dalam keduanya. Elemen waktu dan ruangnya berasal dari poin geno roh yang dia terima di tempat suci Dewa ketiga. Itu mungkin tidak seefektif mereka yang secara alami berbakat dengan anugerah seperti itu, tapi dia masih bisa berteleportasi sebentar melalui ruang angkasa dengan Ghost Slash. Kedipan jarak pendek ini tidak dapat membawa Hansen lebih jauh dari 1 meter, dan meskipun itu tidak akan efektif terhadap mereka yang hanya memiliki ruang tetapi semuanya alami, itu sudah cukup baginya untuk menghindari hisapan payung. Tapi Ghost Slash tidak cukup baginya untuk sepenuhnya lepas dari hisapan, sejujurnya. Itu karena tubuh Hansen tidak cukup kuat, dan dia belum mencapai kelas super. Dengan demikian, Ghost Slash tidak cukup untuk bersaing melawan payung sepenuhnya.
Dengan keterampilan observasi Hansen, dia bisa mengetahui pusaran yang ada di permukaan payung, dan kekuatan hisap terkuat ke arah tengah. Kapanpun Elysian Moon menggunakan payungnya, dia akan mengarahkan pusatnya langsung ke musuhnya. Hansen ingin membuktikan apakah teorinya benar atau tidak, jadi, ketika payung menghadapnya, dia menggeser posisinya ke samping, dan hanya membiarkan sisi pusaran mencengkeramnya. Hansen merasakan kekuatan yang kuat menariknya, ya, tetapi kemampuan teleportasi dari Ghost Slash memungkinkannya untuk dengan mudah melarikan diri dari cara hisap itu. Sekarang setelah Hansen menyaksikan ini, dia tahu payung tidak bisa menangani semuanya. Cacat ini akan memungkinkan Hansen untuk tetap mengatasinya. Hansen bisa melihat sekarang bahwa Elysian Moon tidak lebih besar dari Sumi. Sedikit lebih kuat, mungkin, tapi itu saja. Pedang Sumi kecil, dan jangkauannya terbatas. Oleh karena itu, Hansen dapat menghindar dengan cukup mudah. Elysian Moon's Elysian Umbrella memiliki jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas, dan oleh karena itu hanya sedikit lebih sulit untuk ditangani. Hansen tidak mudah kesal ketika dia bertarung, jadi dia dengan sabar melangkah ke samping, tetap bergerak untuk menghindari bagian tengah payung. Elysian Moon menyadari bahwa kemampuan teleportasi Hansen agak lemah. Dia mengayunkan payungnya, mencoba meraih Hansen dengan titik tengah pusaran. Jika dia bisa melakukan ini, payungnya akan cukup mendengus untuk menarik dan menyelesaikan Hansen. Tapi dia tiba-tiba membuat kesalahan. Dia seharusnya tidak membiarkan Hansen mendekat, karena dia bisa terus mendekat setelah itu. Dia ada di sisinya, dia di belakangnya. Elysian Moon mampu merespon dan menjauh, tetapi dia tidak tahu di mana dia akan muncul selanjutnya. Dia tidak dapat menargetkannya seperti yang dia inginkan. Hisapan di tepi pusaran hampir tidak akan menarik Hansen, dan tidak mungkin untuk menangkapnya dan menariknya ke payung. Roh-roh itu menyaksikan adegan itu dengan perasaan aneh. Yang bisa mereka lihat hanyalah seorang anak kecil yang memegang senjata, menembak tanpa arah, gagal mengenai pria yang ada di sebelahnya. Itu membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang menonton orang dewasa bermain dengan seorang anak. Tentu saja, mereka tahu mereka tidak sedang bermain. Dan jika Hansen melakukan kesalahan, dia pasti akan mati. Tetapi untuk alasan yang tidak mereka ketahui, mereka tidak mengkhawatirkan Hansen. Mereka tahu dia tidak akan gagal atau ketinggalan. Elysian Moon semakin kesal. Dia tidak bisa mengarahkan pusat payung ke Hansen, dan pedang manusia perlahan mendorongnya ke tepi arena. Tiba-tiba, Elysian Moon berhenti dan tidak membiarkan Hansen mendorongnya lebih jauh. Dia berbalik dan berlari langsung ke dinding arena atas kemauannya sendiri. Alasan mengapa Hansen bisa bertarung adalah karena gerakannya yang aneh, dan kemunculannya yang terus-menerus di sekitarnya. Dia tidak bisa menggunakan pusat untuk membidik Hansen. Jika dia menabrak dinding, Hansen tidak akan bisa menggunakan taktik yang sama untuk menghindarinya, dan dia akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Roh dan makhluk mengakui apa yang akan dia lakukan, dan untuk ini, mereka sekarang mulai mengkhawatirkan Hansen. Jika dia meletakkan punggungnya ke dinding, Hansen tidak akan bisa menyerangnya. Elysian Moon saat ini 10 meter dari tembok. Jika dia mencapainya, Hansen akan kalah. Tetapi baginya, dalam panasnya momen itu, rasanya sangat jauh. Yang harus dia lakukan hanyalah mengambil 2 langkah. Langkah sederhana itu terasa seperti misi yang mustahil untuk dia selesaikan. Hansen menggunakan Dongsuan Sutra dan Ghost Slash-nya. Ketika dia berteleportasi, dia mulai menyerang tempat yang aneh. Sepertinya dia sengaja merindukannya. Tetapi ketika Hansen bergerak, dan dia bergerak, tiba-tiba tampak seolah-olah dia menargetkannya di titik lemah. Elysian Moon berada tepat di depan tembok, tetapi dia merasa seolah-olah ada banyak barikade dan sudut yang harus dia lintasi untuk sampai ke sana. Dia harus berbalik untuk maju, jangan sampai dia menabrak seperti mobil. Barikade adalah Hansen dan pedangnya. Elysian Moon masih menggunakan Elysian Umbrella-nya, tapi dia tidak bisa menyakitinya. Dia dikendalikan oleh Hansen seperti boneka didawai. Dia tidak bisa mendekati dinding, dan sekarang dia merasa seolah-olah bergerak menjauh darinya. Keterampilan pedang ini seperti milik dewa. Naga merah tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Bab 1485, Tubuh Elysium God. Kaisar, tidak heran kamu memilih Hansen, kata Sumi sambil duduk di sebelah 6 jalan. Six Pates menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya setengah dari keahliannya yang sebenarnya dengan pedang. Separuh dari skill pedangnya. Sumi melihat 6 jalan dengan kebingungan. Six Pates memandang Hansen. Inti dari bakatnya dengan pedang tidak bergantung pada skill pedang yang digunakan, dan dia bisa menggunakan pisau, tombak, atau bahkan tangannya dengan hasil yang sama.
Pedang hanyalah alat lain baginya. Jika kamu benar-benar ingin mempelajari apa yang dia ketahui, kamu membutuhkan Tuhan kamu sendiri. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu cari, dan kamu akan kehilangan diri sendiri. Petik 2. Terima kasih atas nasihatnya. Aku akan mengingat ini, kata Sumi. Turun di arena, Elysian Moon semakin putus asa. Keterampilan pedang mencekiknya. Dia ingat apa yang dia lakukan, karena itu adalah sesuatu yang dia pelajari langsung darinya, tetapi dia tidak bisa memblokir satu serangan pun dan juga tidak menebak dari mana serangan berikutnya akan datang. Pedang itu menebas bahunya, membentuk celah menembus kulit putihnya. Kebugarannya tidak meningkat, dan hanya inti genonya yang meningkat menjadi kelas super. Elysian Moon terlihat dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak pernah dalam mimpi terburuknya, dia membayangkan Hansen sebagai penghalang terbesarnya, yang melarang kemenangannya. Bahkan payung Elysian yang super tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Hansen, aku akan memberitahumu lagi, berhenti sekarang sebelum aku membunuhmu. Aku mendapatkan inti geno dewa, apapun yang terjadi, kata Elysian Moon, tersandung ke belakang. Itu kalimatku, jawab Hansen dingin, karena tangannya menolak untuk berhenti. Menghindari payung dan menyerangnya dengan cara ini, Hansen tidak terburu-buru. Sepertinya dia hanya bermain-main dengannya. Kamu memaksa aku untuk melakukan ini. Elysian Moon tampaknya telah membuat keputusan, dan dia terlihat sangat kejam. Hati Hansen melonjak, dilanda kekhawatiran yang tiba-tiba. Matanya membiru, seperti 2 bulan yang berkilau. Kecerahannya meningkat, lebih cerah dan lebih cerah. Saat ini terjadi, dia menyadari kekuatan hidup Elysian Moon semakin kuat. Itu sangat kuat, seolah-olah dia telah menyuntikkan stimulan gila. Apakah dia meminum stimulan? Hansen mengerutkan kening saat dia menatapnya. Kekuatannya semakin kuat, dan dengan Elysium Umbrella-nya, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Dia merasa seperti roh raja sejati sekarang. Bagaimana dia melakukan itu? Dia bisa meningkatkan kebugarannya ke level kelas raja. Sumi berkata dengan kaget. Six Patas menjawab dengan dingin, Elysium sudah terlalu lama bersembunyi. Tampaknya terlalu sedikit yang mengingat tubuh Dewa Elysium mereka. Sepertinya dia memiliki darah Elysium yang sebenarnya. Tanpa itu di pembuluh darahnya, perubahan ini tidak bisa dipicu. Petik 2. Tubuh Dewa Elysium. Apakah itu kemampuan khusus mereka? Sumi bertanya. Tidak juga. Elysium King Emperor memiliki kemampuan ini, tapi tidak banyak ahli waris yang mampu menahan kekuatan ini, Six Patas menjelaskan. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana kamu tiba-tiba meningkatkan kebugaran kamu ke tingkat seperti itu? Sumi bertanya. Six Patas memandang Elysian Moon dan berkata, Elysian King punya nama lain, dia disebut Dewa Kematian. Tubuh Dewa Elysium memungkinkan Dewa Elysium untuk merasuki dirinya. Tuhan Elysium mereka bukanlah Tuhan yang sebenarnya, pikiran. Tapi kekuatan mereka melebihi kebanyakan kaisar. Kaisar Raja Elysium menggunakan kekuatan ini untuk membunuh 6 kaisar, tapi setelah itu, dia mulai kalah. Petik 2. Jika dia sekuat itu, apakah itu berarti Hansen akan kalah? Sumi bertanya. Six Patas tersenyum. Mungkin tidak. Tubuh Dewa Elysium kuat, dan Dewa Elysium kuat. Sebelum aku menghancurkan diri sendiri, aku mungkin tidak akan menang melawan dia. Meski begitu, dirasuki oleh Elysium God akan menguras tubuh kamu dengan cepat. Kaisar Raja Elysium, ketika dia menggunakan Dewa Elysium, hanya bisa bertahan seperti itu selama 1 hari. Dia berhasil membunuh 6 kaisar, tetapi pada saat itu, dia tidak dapat menahan kekuatan Dewa Elysium dan harus menghancurkan diri sendiri. Kebugaran Elysian Moon jauh dari kelas kaisar. Tubuh yang lemah seperti itu tidak akan bisa lama-lama memanfaatkan kekuatan Dewa Elysium. Waktunya dalam kondisi seperti itu sangat terbatas. Aku pikir dia perlu berhenti sebelum dia mencoba memiliki semua kekuatan itu. Jika dia benar-benar dirasuki oleh Elysium God, dia hanya akan berhasil menghancurkan dirinya sendiri naik. Tapi meski dia tidak dirasuki sepenuhnya, Hansen tidak akan bisa bertahan dari serangan seperti itu, tentunya. Payung Elysian, jika didorong oleh kekuatan itu, akan melenyapkannya dalam satu serangan, bukan? Sumi kemudian bertanya pada 6 jalan, apakah menurutmu Hansen masih memiliki kesempatan? Aku tidak tahu. Biasanya, kurasa tidak, tapi dia pria yang spesial. Mungkin dia akan berhasil. Six Patas memandang Hansen dengan minat yang kesemutan. Sumi tersenyum masam. Apa yang dikatakan Six Patas berarti dia pada dasarnya mengharapkan keajaiban muncul. Di arena, seperti yang dikatakan Six Patas, Elysian Moon memulai serangannya sebelum dia berubah total. Dia memindahkan payungnya,
menggunakannya untuk menghadapi Hansen. Kekuatan membuat pusaran berputar sangat cepat, dan Hansen tidak dapat bereaksi. Dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya terlalu lambat untuk melakukannya. Hansen merasakan pegangan hisap menahan dan menariknya masuk. Dia menggunakan Ghost Slash, tapi dia tidak bisa lepas dari hisapan. Dia masih ditarik ke arah payung kincir. Dengan kekuatan Elysian Moon meningkat seperti itu, hisapnya jauh lebih kuat. Itu juga bukan hanya di tengah. Bahkan jika dia berada di sisi payung, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari tarikan itu. Ini adalah keuntungan dari inti Geno diri. Kekuatan berubah sesuai dengan tubuh tuannya, tidak seperti yang dikumpulkan begitu saja. Itu tidak berubah terlepas dari keadaan tubuh kamu. Hansen menggunakan beberapa kekuatan berbeda untuk mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada yang berhasil. Hisapannya terlalu kuat, dan pada saat berikutnya, dia tersedot ke pusaran. Semua orang kaget. Seorang elit seperti Hansen telah ditarik ke Elysian Umbrella, dan itu memberitahu mereka bahwa tidak ada roh atau makhluk lain yang bisa berharap untuk bersaing dengannya. Setelah dia menyedot Hansen ke Elysian Umbrella, dia menghentikan kepemilikan Elysium God. Meski belum selesai, waktu singkat itu sudah cukup untuk meremukkan tubuhnya. Jika dia terus berjalan, dia pasti akan mati. Saat dia menghentikan tubuh Dewa Elysium, dagingnya menjadi retakan. Aliran darah mengalir di tubuhnya, dan dia tampak mengerikan. Bab 1486, Kekuatan Darah Asli. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan melakukan itu. Elysian Moon menahan kondisinya yang menyakitkan dan lemah, berbicara ke permukaan payung. Dia ingin melihat gambar Hansen, tapi dia membeku karena terkejut saat matanya menyadari ketidakhadirannya. Elysian Moon tertegun. Dia mengusap matanya untuk melihat lebih baik, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Payung itu polos, dan bahkan tidak ada gambar tulang di atasnya. Penonton melihat ke permukaan payung Elysian dengan cara yang sama, menganggapnya aneh. Mereka tahu apa yang seharusnya ditampilkan, dan mereka sama bingungnya karena tidak melihat gambar yang diharapkan berada di atas payung. Tiba-tiba, sesuatu yang berwarna merah muncul di payung. Itu seperti bunga yang mekar dengan cepat. Warna merah menyebar dengan cepat, membuat seluruh senjatanya menjadi merah. Bahkan gagang payung mulai termakan oleh warna yang merajalela itu. Elysian Moon tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dia melihat pewarnaan pemberontak mencapai tangan yang dia gunakan untuk menggenggam payung. Dia tidak tahu apa itu, dan dia tidak bisa menghentikan penyebarannya. Dia tidak bisa mengambil risiko bersentuhan dengannya, jadi dia melepaskan begitu saja dan menjatuhkan payung Elysian. Saat payung jatuh di udara, warnanya terus berubah menjadi merah. Sebelum menyentuh tanah, warna merah telah mengkonsumsinya sepenuhnya. Blur, beberapa darah tumpah dari mulut Elysian Moon. Matanya terbuka lebar, tidak percaya payung di udara telah berubah menjadi merah. Payung praktis telah dihancurkan, hubungannya dengan itu telah terputus, dan kerusakan ini menyebabkan dia mengalami kerusakan yang lebih besar. Kekuatan Dewa Elysium telah melukainya dengan parah, dan sekarang, dengan ini, dia mendapati dirinya hampir tidak bisa berdiri. Payung merah kemudian mulai berputar dengan kemauannya sendiri. Sebuah pusaran muncul, yang berwarna merah, dan dari dalamnya, Hansen melompat keluar. Saat dia melakukannya, dia berbalik dan membiarkan payung jatuh dengan rapi ke tangannya. Semua orang melihat pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka memandang Hansen, dengan payung di tangan, dengan sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana dia menghindari terkena payung, dan akhirnya melepaskan seluruh senjata darinya. Hansen melihat ke payung dan kemudian mengarahkannya ke arahnya. Payung mulai berputar lagi, dan daya isapnya menarik master aslinya ke pusaran yang menyeramkan. Tidak, Elysian Moon berseru, di tengah keterkejutannya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, seluruh tubuhnya telah menghilang ke pusaran, di samping suaranya. Hansen menghentikan putarannya. Sekarang sebuah gambar muncul di atas payung, salah satu dari seorang wanita berpakaian hijau. Itu dia. Semua orang kaget. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berbalik begitu cepat, dan dengan cara seperti itu. Elysian Moon menang, dan tiba-tiba, Hansen melepaskan payung darinya dan menariknya ke dalamnya. Meja itu sangat bagus, tidak ada yang tahu harus berpikir apa. Hansen telah memasuki payung Elysian, tetapi sebelum dia masuk, dia menempelkan inti Geno darah asli ke payung. Hansen telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti kemampuan darah dari inti Geno darah asli. Jika itu menyentuh suatu benda, benda itu akan diinfuskan dengan darah Hansen dan berada di bawah kendalinya. Inti Geno darah asli memiliki banyak keterbatasan, dan bahkan tidak melakukan apapun sendiri.
Jika tidak terikat pada apapun, seperti yang terjadi sebelumnya, itu akan sama sekali tidak berguna. Dan kontrolnya juga tidak permanen. Jika Hansen mengambil inti Geno darah asli, kendalinya atas sebuah item akan lenyap lagi. Hansen tidak tahu banyak tentang kontrol sementara, dan dia masih di tengah-tengah meneliti kemampuan lain yang mungkin dimilikinya. Hansen hanya ingin mencobanya, dan melihat apakah inti Geno darah asli dapat mengontrol payung Elysian. Ada jurang yang cukup jauh di antara keduanya, jadi dia bahkan tidak berharap itu berhasil. Inti Geno darah asli telah bekerja lebih baik dari yang dia bayangkan. Ketika inti Geno berada di payung, itu dengan cepat melebur menjadi senjata. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan mode roh Raja Supernya. Elysian Moon dan payungnya diambil alih oleh Hansen, dan setelah itu, tidak ada yang terjadi di pertempuran berikutnya. Lawan berikutnya semua memutuskan untuk menyerah ketika mereka menghadapinya. Saat Hansen berjalan ke arena berikutnya, tidak ada lawan. Tapi di tengah, dia menemukan sebuah altar. Altar itu memancarkan cahaya suci seperti mata air yang lembut, memanggil Hansen. Cahaya itu datang ke arahnya, tetapi tidak berhasil untuk dia secara langsung. Itu pergi ke inti Geno yang hilang yang dia gunakan untuk masuk. Inti Geno melayang di depan Hansen, dibelai oleh cahaya suci itu. Itu mulai berubah, mengambil penampilan kupu-kupu seperti Raja Kupu-Kupu Firetail aslinya. Ketika inti Geno diisi oleh cahaya itu, ia menjadi hidup. Itu menjadi kupu-kupu, dan terbang ke arah dahi Hansen, memasuki laut jiwanya. Memperoleh kupu-kupu inti Geno Dewa. Hansen memeriksa inti Geno kupu-kupu di Sea of Soul-nya, dan dia memperhatikan bagaimana itu tampak seperti Raja Kupu-Kupu Firetail, meskipun sebenarnya bukan satu. Itu bukanlah inti Geno elemen api. Itu dilapisi dengan rubi, tapi tidak terikat pada elemen api. Inti Geno Dewa, kupu-kupu super. Hansen melihat tingkat kupu-kupu dan segera menjadi sangat bahagia. Itu adalah inti super Geno lengkap, yang pertama. Inti Geno Dewa pada dasarnya adalah inti Geno diri, tetapi sebenarnya tidak. Tetap saja, kemampuan mereka sangat mirip. Inti Geno Dewa seperti inti Gen diri dalam hal, jika dihancurkan, mereka akan dibangun kembali di dalam laut jiwa pemiliknya. Kekuatan inti Geno Dewa akan dipengaruhi oleh kekuatan Master juga, seperti inti Geno diri. Tapi ada hal lain yang berbeda pada mereka. Jika inti Geno Dewa dihancurkan, pemiliknya tidak akan rusak, seperti yang terjadi pada inti Geno diri. Acara inti Geno Dewa telah selesai, dan medan pertempuran utama ditutup. Semua orang terpaksa pergi, disuruh kembali ke Geno Core Tablet tempat mereka masuk. Elysian Moon telah ditangani, dan Hansen telah mendapatkan inti Geno Dewa. Itu adalah kemenangan yang pasti baginya, tetapi itu membuatnya memikirkan sesuatu. Setelah dia meninggalkan Geno Battleground, apakah dia akan dikembalikan ke penyimpanan inti Geno penampungan Elysium? Dan jika demikian, bagaimana dia bisa melarikan diri dari tempat itu? Jika Elysium tahu dialah yang membunuh Elysian Moon, mereka pasti ingin melawannya. Dan kemungkinan besar Gu Qingcheng akan membunuhnya. Akan sangat bagus jika aku bisa berakhir di tempat lain. Hansen menghela nafas. Dia tahu itu tidak mungkin, dan entah bagaimana, dia harus menghadapi Elysium dan Gu Qingcheng. Jika dia tidak berhasil melewatinya, dia akan mati. Bab 1487, kembali ke Elysium. Zhou Donglai benar-benar menunggunya, tepat di luar Geno Core Tablet. Dia sedang menunggu Elysian Moon keluar. Dia menyadari bahwa dia telah menipunya, jadi dia ingin memeluknya dan mengajukan pertanyaan kapanpun dia memutuskan untuk muncul. Tapi kemudian, tiba-tiba, tablet itu mulai bersinar. Bukan Elysian Moon yang muncul. Sebaliknya, itu adalah sejumlah roh dan makhluk yang kuat. Wajah Zhou Donglai berubah, dan dia segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Makhluk-makhluk itu mengejarnya. Saat mengikuti, mereka berteriak, "Apakah kamu Zhou Donglai? Apakah Elysian Moon itu memanggil semua makhluk busuk itu untuk membunuhku?" Sialan, Zhou Donglai ketakutan sekaligus marah. Dia mengira Elysian Moon telah mengirim mereka untuk membuangnya, jadi dia terus berlari, menolak menanggapi. "Kenapa kamu berlari?" Aku bertanya, "Apakah kamu Zhou Donglai?" Salah satu roh di belakang berteriak lagi. "Aku bukan Zhou Donglai. Kalian membuat kesalahan," teriak Zhou Donglai, tidak memperlambat langkahnya sedikitpun. Dia sangat tua, dia tidak peduli dengan nama atau reputasinya lagi. Di usia itu, dia hanya peduli pada kelangsungan hidup. "Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi Zhou Donglai? Kamu terlihat seperti deskripsi yang diberikan Sky Sword kepada kami. Kamu pasti dia."
Semangat di belakangnya tidak percaya pemecatan Zuo Donglai, dan terus mengejarnya. Langit B** Touch, roh itu pasti mengacu pada Elysian Moon. Aku berharap dia tahu betapa murahnya dia, pikirnya dalam hati. Kemudian, masih dengan kecepatan tinggi, berteriak, aku benar-benar bukan Zuo Donglai. Dan aku tidak tahu Sky Sword, begitu juga saudaranya, Earth Sword. Kalian pasti salah, aku bersumpah. Petik 2. Aku tahu aku tidak salah. Kamu harus menjadi orangnya. Sky Sword menyuruh kami untuk mencari seseorang yang sudah tua, jelek, dan berjanggut kambing. Aku tidak melihat orang lain di luar sini yang terlihat seperti itu, kata roh itu. Cek kamu. Kamu yang tua dan jelek. Aku yang kamu sebut vintage. Zuo Donglai sangat marah mendengar penjelasan itu. Ketika Zuo Donglai melihat gerombolan yang mendekat, dia mengira semuanya sudah berakhir. Saat kelompok itu menyebar di belakangnya, beberapa lagi maju ke depan dan sampingnya. Dia dikelilingi seluruhnya. Sepertinya aku, Zuo Donglai, akan menemui ajalku di sini. Sayang sekali tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membunuh jalan itu. Zuo Donglai menerima takdirnya, tahu dia tidak bisa lari lagi. Dia melanjutkan dengan berkata, ayo. Jika kamu ingin membunuh aku masih akan mengalahkan kamu satu persatu. Kamu akan membayar untuk ini. Petik 2. Roh dan makhluk itu memandangnya seperti dia adalah orang gila yang aneh. Roh yang memanggilnya dalam pengejaran kemudian berkata, apakah kamu gila? Siapa bilang kami akan membunuhmu? Sky Sword berkata jika kami melihatmu, kami akan membantu membawamu kembali ke teleporter. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Zuo Donglai kaget. Dia pikir dia telah tergelincir ke dalam mimpi yang aneh, dan dia berkata, siapa bintang Sky B** ini? Dan mengapa mereka ingin kamu menemani aku? Petik 2. Bukankah dia temanmu? Dia bilang kamu temannya. Itulah mengapa kami ingin membantu kamu. Apakah kamu yakin kamu adalah Zuo Donglai? Semua roh memandang pria lucu itu dengan bingung. Zuo Donglai kemudian melambaikan tangannya dan berkata, aku. Tapi aku tidak tahu siapa bintang Sky B** ini. Biar kupikir. Petik 2. Zuo Donglai mundur ke dalam pikirannya. Siapa yang cukup terbelakang untuk menyebut diri mereka pedang langit? Aku tidak tahu siapa itu. Apapun, aku akan mengakui siapa aku yang pertama. Setidaknya itu akan membantuku tetap hidup. Petik 2. Oh ya, Sky Sword mengatakan nama aslinya adalah Hansen, roh itu menambahkan. Zuo Donglai membuka lebar matanya dan berkata, kalian membicarakan tentang Hansen. Sekali lagi, Zuo Donglai mengira dia sedang bermimpi. Dijaga oleh roh dan makhluk, dia dikawal kembali ke teleporter. Kemudian, dia bisa kembali ke tempat penampungan sampahnya. Mungkin aku sudah terlalu tua. Aku tidak menyangka anak-anak muda bisa berteman atau mempengaruhi sikap roh dan makhluk sedemikian rupa. Sepertinya manusia mungkin akan segera menemukan tempat mereka di suaka dewa keempat. Zuo Donglai mengira itu labirin. Hansen mengucapkan selamat tinggal pada Six Pates dan roh lainnya, lalu kembali ke teleporternya sendiri, karena itu akan menjadi satu-satunya cara dia bisa pergi. Dia menyelidiki inti Geno Butterfly saat dia pergi. Jika dia bertengkar, itu pasti dukungan terbesarnya. Inti Geno kupu-kupu tidak terkait dengan elemen api. Setelah cahaya suci yang dia saksikan di medan pertempuran utama, bagian yang hilang diperbaiki dan sesuatu berubah. Inti Geno kupu-kupu itu seperti batu delima, tetapi ada simbol api biru terukir di atasnya. Itu terlihat agak indah, dan Hansen menganggapnya sebagai salah satu inti Geno tercantik yang pernah dia lihat. Kemampuan inti Geno ini sangat jelas untuk dilihat. Dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menelitinya untuk mengetahui siapa mereka. Inti Geno kupu-kupu bisa mendarat di Hansen dan menumbuhkan sepasang sayap kupu-kupu untuknya. Itu berbeda dari jiwa binatang terbang. Sayap kupu-kupu bisa terbang, ya, tapi mereka juga bisa memberinya kekuatan tambahan. Itu akan memberinya kekuatan sebagai makhluk super. Tidak heran itu adalah inti Geno Dewa. Itu sangat kuat. Setelah Hansen mencoba inti Geno kupu-kupu, dia mendapati dirinya cukup terkejut. Inti Geno Butterfly berarti dia bisa bertempur dengan musuh kelas super. Kekuatan dan kecepatannya tidak akan ketinggalan, apapun masalahnya. Mungkin aku benar-benar bisa kabur dari Elysium Shelter dengan benda ini. Hansen memikirkannya. Hansen menghubungi teleporter dan mengumpulkan semua idenya tentang bagaimana melanjutkan. Dia melangkah ke piring. Teleporter diaktifkan, dan dimensi di depannya berputar. Sedetik kemudian, dia kembali ke penyimpanan inti Geno di Elysium Shelter. Hansen segera melihat banyak Elysium di hadapannya.
Sebagian besar sebenarnya ada di sana. Gu Qingcheng berdiri 2 meter dari Han Sen, matanya menatap tepat ke arahnya. Di mana anak suci itu? Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Jika dia hidup, kamu hidup. Jika dia mati, kamu mati. Jangan berani-berani memberitahuku dia tidak berhasil. Gu Qingcheng menatap Han Sen dengan dingin. Han Sen melihat ke sekeliling Elysium. Penelusurannya berhenti di wajah Gu Qingcheng. Dia memanggil Elysium Umbrella Merah, membukanya, dan menunjukkan foto wanita berpakaian hijau itu. Apakah kamu memberitahuku bahwa ini adalah anak suci? Kata Han Sen dingin. Kenapa dia ada di dalam payung? Semua Elysium terguncang, begitu pula Gu Qingcheng. Dia melangkah maju untuk meraih payung. Jangan bergerak, selangkah lebih maju dan aku akan menghancurkan payung dan anakmu yang ada di dalam. Han Sen berteriak mengancam. Beraninya kamu, seru banyak orang Elysium. Kekuatan teriakan mereka sudah cukup untuk meratakan kota. Bab 1488, Kekuatan Inti Geno Kupu-Kupu. Mengabaikan kerumunan roh Elysium yang marah, Han Sen menarik taya dan mengayunkannya ke Elysian Umbrella. Berhenti, Gu Qingcheng berteriak. Itu tidak keras, tapi memadamkan raungan roh. Area di sekitar platform Geno Core Storage menjadi sunyi. Han Sen menghentikan ayunan tengah taya. Tinggalkan payungnya dan lepaskan anak suci. Lakukan itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Gu Qingcheng memandang Han Sen dan berbicara perlahan. Hidupku adalah milikku sendiri. Aku tidak membutuhkan perlindungan kamu. Jika kau menginginkan hidupku, datanglah, kata Han Sen, lalu melangkah keluar dari Geno Core Storage. Elysium ingin menghentikannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Sen mengangkat pedangnya ke atas payung lagi. Mundur, Gu Qingcheng berteriak pada roh-roh itu. Lalu dia berkata kepada Han Sen, apa menurutmu kamu bisa kabur dari penampungan Elysium? Aku ingin, tapi jika aku tidak bisa, anak suci itu akan mati bersama aku. Han Sen tampak tidak takut, dan dia terus berjalan dengan payung dan pedangnya terhunus. Bos Elysium tidak ingin meninggalkannya, dan mereka menatap Han Sen dengan marah. Han Sen terus berjalan ke depan, menuju ke arah mereka. Menyingkir, biarkan dia lewat, kata Gu Qingcheng singkat. Tuan, payung itu terasa seperti payung anak suci. Tapi tidak terlihat seperti itu. Mungkin ini semua tipuan, usul bos Elysium. Ya, biarpun itu nyata, tidak ada manusia yang bisa menghancurkan payung itu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi, kata bos lain. Semua Elysium mulai berteriak lagi, menyesali gagasan untuk melepaskannya. Han Sen kaget. Setidaknya Elysian tidak berbohong saat dia mengatakan bahwa dia punya musuh di Elysium Shelter. Sepertinya roh-roh ini tidak terlalu menyukainya. Dia jelas bukan sandera yang paling bisa diandalkan. Petik 2. Gu Qingcheng berkata pelan, mengapa tidak salah satu dari kalian menjadi tuan tempat penampungan dan menggantikanku? Tidak, kami tidak akan berani. Semua arwah Elysium kaget, dan mereka merespons secepat mungkin. Mereka jelas takut padanya. Lalu apa yang sedang dilakukan semua di sana? Ekspresi Gu Qingcheng tampak suram saat dia melirik roh yang menghalangi jalan Han Sen. Elysium berpisah untuk membentuk jalan setapak, mendorong Han Sen menghela nafas lega. Sementara dia sekarang bisa melanjutkan, dia tetap menjaga kewaspadaannya. Dia mempertahankan cengkeramannya pada payung dan pedangnya. Di bawah tatapan semua Elysium itu, Han Sen perlahan berjalan menjauh dari Geno Core Storage. Ketika dia mengambil langkah lain, makhluk tiba-tiba muncul di dekatnya. Itu adalah ular putih, dan itu menerjang ke arah Han Sen dengan mulut yang patah. Elysium sangat senang melihatnya. Makhluk itu, meski tidak bergerak, memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat sama sekali. Gaib itu akan hilang segera setelah makhluk itu bergerak. Jadi, itu menunggu sampai Han Sen berada dalam jangkauan sebelum mencoba menggigitnya. Tubuh Han Sen memerah saat sayap kupu-kupu ruby muncul di punggungnya. Tayanya bersinar merah seperti sinar laser, dan dengan sangat mudah, dia memotong kepala monster itu. Darahnya muncrat di udara seperti hujan kelopak bunga. Roh Elysium telah maju untuk mendukung makhluk itu, tapi mereka terkejut hingga tidak bisa bergerak lagi. Mereka menghentikan gerak maju mereka, tidak mengharapkan Han Sen memiliki kekuatan seperti itu. Binatang itu adalah makhluk super. Tubuhnya mungkin tidak memiliki ketabahan tertinggi, tapi itu akan membutuhkan kekuatan dari sesuatu yang berkelas super untuk menang atasnya. Fakta bahwa Han Sen baru saja memenggal kepalanya dengan mudah adalah pengungkapan kekuatan sejatinya. Binatang asing makhluk super terbunuh. Jiwa binatang diperoleh. Geno Core tidak diperoleh.
Daging makhluk ini tidak bisa dimakan, tapi kamu bisa memanen Life Geno Essence-nya. Petik 2. Hansen sangat senang. Inti Geno kupu-kupu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Lampu merah mampu membunuh makhluk super, dan meski pertahanan makhluk super itu terbilang lemah, hasilnya tetap mengejutkan. Dan setelah pembunuhan cepat itu, hal terakhir yang diharapkan Hansen terima adalah jiwa binatang super. Kamu mendapatkan inti Geno Dewa. Gu Qingcheng tersentak dari linglung dan akhirnya menanyakan pertanyaan Hansen. Setelah Gu Qingcheng mengatakan itu, Elysium juga terbangun dari keterkejutan mereka. Hansen sangat lemah ketika dia pertama kali datang ke sana, dan sekarang, dia tiba-tiba menjadi sangat kuat TG. Alasan dia memiliki begitu banyak kekuatan pasti karena dia mendapatkan inti Geno Dewa di medan pertempuran dewa. Namun meski begitu, mereka merasa sulit untuk mempercayai hal seperti itu. Ada begitu banyak elit di sana, dan Elysian Moon pergi ke sana dengan persiapan yang intens. Bagaimana seorang manusia bisa mengalahkan rintangan seperti itu tidak bisa dimengerti. Aku ingin mencoba sejauh mana kekuatan inti Geno Dewa. Aku ingin tahu apakah benda ini benar-benar memungkinkanku untuk merusak payung. Hansen berjalan ke mayat tanpa kepala dari alien beast yang jatuh dan mengumpulkan Life Geno Essence-nya. Hansen terus berjalan. Roh Elysium mengawasinya dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka ingin menghentikan Hansen pergi dan menyerangnya, tetapi mereka merasa terlalu takut untuk melakukannya. Mereka tidak menghentikan Hansen pergi, tetapi mereka tidak beranjak dari posisi mereka. Elysium semua hanya menatap Hansen, tampak seolah-olah mereka siap bertarung. Setelah Hansen keluar dari Geno Core Storage, roh dan makhluk mulai perlahan mengelilingi Hansen dari semua sisi. Jika mereka menemukan celah yang ingin mereka temukan, mereka akan mencabik-cabiknya. Hansen terus bergerak maju, mengamati gerakan halus masing-masing makhluk yang ada di mata pikirannya. Jika ada dari mereka yang bergerak, Hansen siap bereaksi. Cara Hansen berjalan mencegah mereka menemukan kesempatan untuk menyerang. Tapi jumlahnya terlalu banyak, dan Hansen tidak bisa melacak semuanya. Apakah mereka menyerang pada akhirnya bergantung pada keberanian kolektif mereka. Untungnya, Gu Qingcheng masih memegang komando. Dengan dia di sana, roh-roh itu tidak mungkin melanggar perintahnya untuk membiarkan Hansen tidak tersentuh. Tetapi ketika Hansen telah mencapai pintu tempat penampungan, roh-roh itu memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi lebih jauh. Mereka berkumpul di pintu, menghalangi jalannya. Tuan, jangan biarkan dia pergi. Jika dia pergi, itu akan sangat memalukan. Dan aku pikir anak suci itu akan mati. Dia tidak akan membiarkannya pergi, bahkan setelah dia pergi. Jika dia ditahan di sini, mungkin dia punya peluang, kata roh Elysium dengan marah. Roh-roh lain setuju. Mereka juga tidak ingin Hansen pergi. Bab 1489, Chaos Inside Elysium oleh pengantar tidur. Aku menyuruhmu pindah. Apakah kamu tidak mendengarku? Wajah Gu Qingcheng menjadi gelap. Elysium memakai jubah yang menutupi wajah mereka. Mereka menundukkan kepala dan tidak secara vokal menolak perintahnya yang berulang, tapi tetap saja, mereka tidak bergerak. Berdiri di mana mereka berada, mereka memblokir pintu keluar Hansen. Sepertinya politik Elysium Shelter cukup kompleks. Gu Qingcheng tidak 100% bertanggung jawab. Dan karena Elysian Moon tidak terlalu populer, sanderaku sangat berharga, pikir Hansen dalam hati. Gu Qingcheng, kamu adalah master dari tempat penampungan. Kamu harus memikirkan Elysium. Jika manusia bisa begitu saja keluar begitu saja, bagaimana kita bisa berharap untuk bertahan dan mempertahankan kekuatan kita di tempat suci Dewa Keempat? Sebuah suara menggema di seluruh tempat perlindungan, dan roh-roh itu kemudian membagi barisan mereka untuk membentuk jalan setapak. Roh dengan jubah abu-abu dan tongkat hitam mendekat. Ketika roh-roh itu melihatnya, mereka membungkuk dan berseru, "Pries besar. Mengapa ada pendeta besar lain di sini? Berapa banyak pendeta yang mereka miliki?" Hansen menatapnya dan mengerutkan kening. Anehnya, Hansen tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup darinya. Seolah-olah dia sedang memeriksa orang mati yang sedang berjalan. Gu Qingcheng, melihat roh itu, mengerutkan kening dan berkata, "Pendeta, ini adalah urusanku. Aku tidak membutuhkan kuliah kamu." Petik 2. Pendeta itu tertawa pelan. "Aku, Roh Kudus, mengikuti Raja Elysium di Suaka Dewa Keempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Kami terlibat dalam banyak pertempuran dan menjadi pendeta yang mengasuh banyak anak suci. Elysium adalah hidupku, dan tidak ada yang lebih penting bagiku selain menjunjung tinggi semua ini. Bahkan jika kamu adalah pemimpin tempat penampungan,
Jika kamu pernah mencoba melakukan sesuatu yang mempermalukan aku akan melarangnya. Petik 2. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghindari rasa malu ini? Kata Gu Qingcheng, melihat Roh Kudus. Elysium tidak akan terancam oleh manusia. Kita harus membunuh semua yang mencoba, kata Priest besar. Kamu benar-benar lebih suka Elysian Moon binasa. Gu Qingcheng menatapnya dengan jijik. Pastor itu tidak takut dalam menanggapi. Setiap anak suci Elysium harus mendapatkan kemuliaan lebih lanjut bagi kita. Jika mereka gagal, bahkan mereka tidak bisa dibiarkan mempermalukan kita lebih jauh. Jika mereka tidak bisa diselamatkan, mati demi kemajuan Elysium adalah hal paling mulia yang bisa mereka capai. Petik 2. Bagaimana jika aku harus melepaskannya? Gu Qingcheng menatap pastor itu dengan tegas. Kamu ingin membiarkan dia pergi. Di atas mayat aku, kata pendeta dengan sedikit kekejaman. Gu Qingcheng memandang Roh Kudus sebelum berbicara dengan Han Sen lagi. Pergilah sekarang, dan aku akan memastikan mereka yang berani menghentikanmu. Han Sen tahu ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk kebebasan. Elysian Moon, sebagai sandera, sepertinya hanya mempengaruhi Gu Qingcheng. Dia mendengarkan apa yang dia katakan padanya dan melanjutkan menuju gerbang. Tetapi roh-roh di gerbang tidak berpisah untuknya, dan Han Sen menyadari bahwa mereka kemungkinan besar akan berpihak pada pendeta. Han Sen akan berjalan tepat di depan mereka. Jika orang banyak tidak berpisah untuknya, dia tidak punya pilihan selain mengayunkan pedangnya. Tapi sebelum dia melakukannya, pedang kuat lain membelah massa untuk membentuk jalan bagi Han Sen. Banyak roh Elysium langsung dimusnahkan. Han Sen dikejutkan oleh tontonan yang tiba-tiba itu. Dia berbalik dan melihat tangan Gu Qingcheng menggenggam pedang hijau dengan kelembutan peri. Serangan itu datang darinya. Gu Qingcheng, apa kau berani membunuh orang Elysium? Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Pendeta itu sangat marah dengan tindakannya. Dia menjatuhkan tongkatnya ke tanah saat kekuatan yang ditanggung Elysium mulai meningkat. Kalian takut padaku selama 2 tahun. Bukankah pemberontakan ini sudah terlambat? Gu Qingcheng berkata dengan dingin. Baik, Gu Qingcheng, aku akan membiarkan kamu menyaksikan kekuatan sejati Elysium. Bunuh manusia, tidak ada yang akan meninggalkan Elysium Shelter hari ini. Pendeta mengangkat tongkatnya karena seluruh tempat berlindung diliputi oleh kehampaan yang kosong. Han Sen mengerti sekarang bahwa itu adalah pendeta yang mengendalikan roh, sejujurnya. Batu roh di dalam patung aula roh pasti miliknya, tidak diragukan lagi. Saat pesanan diterima, mata semua roh menjadi menakutkan. Tubuh mereka semua berubah abu-abu, seolah-olah mereka adalah antek-antek neraka. Elysium tidak punya seorang tetua, tapi ada banyak roh kelas raja di antara gerombolan itu. 20 di antaranya memiliki inti geno super, sedangkan sisanya memiliki inti geno batu permata. Kekuatan yang mereka keluarkan sangat kuat, dan itu bahkan membuat Han Sen sedikit gugup. Melawan roh raja individu tidak akan sulit bagi Han Sen sekarang karena dia memiliki inti geno kupu-kupu. Tapi jumlah mereka sangat banyak, keluar masih menjadi masalah besar. Han Sen menyingkirkan payungnya yang tidak berguna. Dia memanggil payung bulwark sebagai gantinya, bertekad untuk menggunakannya bersama Taya. Dia siap bertarung. Han Sen menyaksikan serangan lain datang dari arah Gu Qingcheng. Itu sangat cerah, dan itu menghantam gerbang. Gerbang itu telah dibuka menjadi 2, menimbulkan kabut keruh dari puing-puing. Jalan keluar sekarang sudah jelas. Keluar dari sini, Gu Qingcheng berteriak. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi Han Sen tahu dia sedang berbicara dengannya. Sayap kupu-kupu miliknya bersinar merah saat dia mulai terbang keluar dari tempat berlindung melalui tirai kabut. Gu Qingcheng, beraninya kamu. Pendeta itu semakin marah. Tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan, dan dia mengayunkan tongkatnya ke arah Gu Qingcheng. Beberapa roh raja pergi setelah Han Sen, mengikutinya keluar dari tempat penampungan. Han Sen tidak berhenti, dan dengan sayap kupu-kupu, dia menggunakan teknik burung Phoenix miliknya. Tetapi roh raja sangat cepat, dan manuver mengelaknya tidak menghilangkan mereka. Elysium Shelter berguncang dengan suara yang sangat keras, seolah-olah seluruh tempat itu hancur berkeping-keping. Sebagian besar Elysium, dan Pastor, dikunci di dalam naungan. Dia sangat kuat. Siapa dia? Apakah dia benar-benar manusia? Han Sen terkejut dengan itu semua. Dia juga tidak mengira anggota Blood Legion bisa sekuat itu. Namun, Han Sen tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Saat ini, dia sedang terbang cepat. Dia bergegas maju, bertekad untuk kembali ke dunia bawah. Gu Qingcheng telah muncul di hadapannya di dunia bawah sebelumnya. Dia bukan dari Elysium,
jadi sangat mungkin mereka yang harus mematuhi kesepakatan 100 suku. Jika mereka tidak mengikuti aturan dan memutuskan saat Hansen memasuki dunia bawah, roh kegelapan tidak punya pilihan selain memberi mereka pelajaran. Ada 6 roh datang setelah Hansen, semua roh raja memegang inti Super Geno. Bab 1490, memasuki dunia bawah lagi. Semua roh pengejar berasal dari Elysium, dan meskipun mereka berada pada level kekuatan yang sama, inti Geno mereka sangat berbeda. 2 roh raja sedang menggunakan pedang. Yang satu menggunakan bulu, yang satu memegang pisau, dan yang lainnya menggunakan kuali tembaga. Hansen tidak bisa melihat apa yang digunakan roh keenam. Dia hanya melambaikan tangannya di bawah jubah, yang menjatuhkan kabut tebal di lanskap selusin mil. Itu menghabiskan segalanya, termasuk Hansen. Radius kabut itu terlalu lebar bagi Hansen untuk melarikan diri. Saat dia berada di dalam, dongsuan auranya juga ditekan dan dibasahi oleh kabut. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Halusinasi tidak bisa membingungkan Hansen, tapi kabut ini membawa tekanan hantu bersamanya. Itu membebani Hansen dan memperlambatnya. 6 roh raja, masing-masing dengan senjata mengerikan mereka, semuanya berhasil mengejar karena ini. Pertarungan berjalan buruk bagi Hansen. Untung dia memiliki kekuatan inti Geno Dewa dan sejumlah bakat udara untuk bermanuver. Dia juga memiliki teknik sutra dan Phoenix Dongsuan. Hansen hanya berhasil menahannya sendiri. Dia terus dipukul mundur, dan dia mulai mengalami luka-luka. Untungnya, semua titik lemahnya baik-baik saja, jadi dia belum berada dalam bahaya kematian. Tetapi setelah sekian lama pertempuran seperti itu, kematian tidak akan terhindarkan jika keadaan tidak berubah. Hansen memutuskan untuk menggunakan mode roh Raja Super untuk melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu terhadap kabut, tapi saat dia akan melakukannya, dia mendengar suara yang dikenalnya. Ayah! Hansen berbalik. Kabut itu terlalu tebal, dan yang bisa dia lihat hanyalah pemandangan sesuatu yang kecil mendekat. Dia akhirnya melihat seorang gadis kecil yang cantik merangkak menembus kabut seperti roket. Bauer! Hansen terkejut sekaligus senang. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sana, dan dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa menemukannya. Ayah, aku merindukanmu. Bauer tampak bahagia sekarang, dan dia melompat kembali ke pelukan Hansen. Hansen menangkapnya, tapi tindakan ini mengalihkan perhatiannya dari pertempuran. Dan dengan celah itu, seorang roh raja mampu memberikan tebasan kuat di punggungnya. Darahnya menyembur melalui celah di baju besinya. Hansen melanjutkan pertarungan, sambil mencoba melarikan diri. Bauer tampak sangat marah. Dia mengangkat lengannya yang gemuk dan memanggil labu. Kemudian, dia mengarahkannya ke kabut yang menutupi semuanya. Kabut kemudian disedot, seperti air yang telah dikeringkan. Semuanya lenyap ke dalam labu Bauer tanpa masalah. Blurk, roh raja yang melepaskan kabut itu menumpahkan darah. Roh raja lainnya marah karena ini, dan kemarahan mereka semakin meningkat. Mereka mengamuk di Hansen dengan keganasan yang lebih besar. Tapi Hansen senang. Dia merasakan beban kabut terangkat, memungkinkan dia untuk mengepakkan sayapnya dan melayang ke langit terbuka. Dia tidak bisa kehilangan semangat raja, tapi setidaknya mereka tidak bisa mengejarnya. Bauer, kamu adalah putri yang baik untuk dimiliki, Hansen memujinya saat dia terbang. Bauer dengan sombong menjawab, Bauer adalah bayi terbaik ayah. Roh Elysium tidak dapat mengejar Hansen, mencoba menggunakan pedang mereka untuk menghentikannya. Tapi gerakan Hansen lebih baik daripada roh raja, dan semua yang mereka coba lakukan luput. Mereka tidak bisa memperlambatnya, bahkan tidak sedetik pun. Tebasan itu akhirnya membuat kekacauan di tanah di bawah, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Hansen mengabaikan mereka, dan dia terus melarikan diri. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari melawan mereka, dan dengan risiko yang terlibat dalam melawan mereka menjadi sebesar itu, Hansen tidak suka melakukannya. Roh Raja benar-benar ingin Hansen mati, mereka tidak tertarik pada prospek untuk menyerah. Mereka mengejar Hansen selama beberapa hari, sampai dia bisa mencapai dunia bawah dan terbang melalui terowongan dan gua di tempat itu. Roh Raja berhenti di pintu masuk dunia bawah. Mereka jelas-jelas takut pada sesuatu, dan mereka tidak akan mengikutinya lagi. Sepertinya tempat ini sepenuhnya milik Dark Spirit. Haruskah kita melanjutkan pengejaran kita? Salah satu roh raja bertanya, mengerutkan kening. Roh raja lainnya ragu-ragu, tetapi yang satu berkata dengan berani, tentu saja. Dia bukan dari roh kegelapan, jadi apa yang perlu kita takuti? Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Dan jika kita gagal membunuhnya, apa yang bisa kita katakan kepada pendeta? Petik 2. Setelah itu, file roh raja masuk.
Mengepalkan rahang mereka, yang lainnya mengikutinya. Ketika Hansen melihat arwah Raja Elysium mengikuti, dia sangat senang. Pemandangan dunia bawah sangat rumit. Itu sempurna baginya untuk memanfaatkan Heavenly Go dan Dongsuan Sutra. Jika dia menggunakan medan untuk keuntungannya, bahkan mungkin dia bisa membunuh mereka di sana. Tetapi Hansen, setelah memikirkannya lagi, memutuskan untuk tidak mencoba membunuh mereka segera. Dia akan pergi ke tempat di mana Raja Cangkang telah meninggal. Dia ingat gerombolan makhluk menakutkan yang berkumpul di sana. Jadi, masih ada kemungkinan dia bisa menggunakannya untuk membantu pertarungan melawan roh raja. Jika dia beruntung, dia bisa memukul dua burung dengan satu batu. Hansen bepergian sebentar, tetapi dia tidak melihat makhluk apapun. Tidak ada makhluk super, atau makhluk dari kelas bawah juga. Itu aneh. Kemana mereka semua pergi? Hansen berlari menuju Raja Cangkang yang jatuh, tetapi tidak ada tanda-tanda makhluk di sana. Hansen terbang melewati Cangkang, berencana untuk melanjutkan ke penampungan roh kegelapan. Jika roh kegelapan mengetahui bahwa mereka telah diserang oleh roh Elysium, Hansen bisa berpura-pura menjadi bawahan Ling Mei. Jika dia melakukannya, itu tidak akan berjalan baik bagi roh yang mengejarnya. Ketika Hansen terbang di atas Cangkang dan melihat ke bawah ke lubang besar di atasnya, jantungnya melonjak. Penjepit ungu gelap muncul dari lubang seperti ekskavator. Penjepit yang syarat gigi hampir mencabut Hansen. Hansen melihat ke dalam lubang tempat penjepit itu berasal, dan dia bisa melihat lebih banyak. Seekor kepiting ungu tua sedang merangkak naik ke dalam cahaya. Hansen tidak tahu sejak kapan tubuh Raja Cangkang itu diklaim oleh kepiting. Namun kepiting tersebut, setelah keluar dari cangkangnya, langsung menemui arwah raja yang masih mengejar. Penjepitnya bergerak sangat cepat hingga terlihat seperti sedang berteleportasi, dan kepiting itu mencoba menangkap dua roh raja. Roh-roh itu tidak mengira sesuatu yang begitu besar akan menunggu di bawah mereka. Ketika mereka menyadari penjepit datang ke arah mereka, mereka harus menggunakan pedang mereka untuk memblokir. Dong! Senjata inti Super Geno, berbahan bakar dengan kekuatan Elysium, menghantam penjepit. Tapi pemogokan itu bahkan tidak meninggalkan bekas, mereka hanya berhasil membuat makhluk itu semakin marah. Mata kepiting berkilau dengan warna ungu dan haus darah yang jelas. Selanjutnya, kepiting mengumpulkan dirinya sendiri, lalu melemparkan seluruh tubuhnya ke depan. Penjepit itu mengarah ke roh raja dengan kecepatan yang sangat cepat. Komentar 1 Sanjevs. Lihat semua komentar nilai bab ini pilih dengan Power Stone kirim hadiah chapter 1491, lakukan sendiri translator, Nyaoi Boss Studio editor, Nyaoi Boss Studio. Hansen melihat sekelilingnya, dan dia bisa mengerti mengapa tidak ada makhluk lain di sekitarnya. Mereka pasti mengosongkan daerah itu karena takut akan kepiting ungu besar. Menyaksikan kepiting ungu besar menggunakan cangkangnya untuk memblokir serangan roh raja sudah cukup bagi Hansen untuk mengetahui seberapa kuatnya itu. Saat kepiting ditempati oleh roh raja, Hansen meluangkan waktu untuk memeriksanya. Cangkangnya hitam dan keunguan, seperti obsidian. Seluruh tubuhnya seperti itu, dan kamu tidak dapat melihat satu celah pun atau celah dalam bentuknya. Itu seperti seluruhnya ditempa dari baja. Tubuhnya sedikit lebih besar dari ekskavator, tetapi ia bergerak sangat cepat. Itu lebih mirip laba-laba daripada kepiting. 6 roh raja mengepung iblis itu, tetapi mereka tidak dapat merusaknya. Mereka sepertinya menemui jalan buntu. Hansen berhenti berlari dan menyaksikan sampai 6 roh raja akhirnya diusir oleh kepiting, yang merupakan monster tak kenal takut. Itu hanya membiarkan inti Super Geno mereka membentur cangkangnya, sementara itu tidak mengalami kerusakan. Di antara kepiting dan bangkai Raja Cangkang, hanya ada sedikit ruang di dalam terowongan. Aku dan Ghost Shadow akan membuat orang ini sibuk. Kamu mengejar manusia dan membunuhnya. Satu roh raja berteriak. Monster ini sangat kuat. Aku tidak yakin kalian berdua bisa menahannya sendiri. Aku akan tinggal. Biarkan Ghost Claw dan dua lainnya berurusan dengan manusia, kata roh raja lainnya. Baik, roh raja lainnya setuju, dan 6 dari mereka dibagi menjadi 2 tim dengan jumlah yang sama. Satu kelompok akan tetap bersama kepiting, sementara yang lain pergi ke cangkang untuk melanjutkan pengejaran Hansen. Hansen memutar matanya. Alih-alih berlari, dia hanya mengepakkan sayapnya untuk bertemu dengan 3 roh raja yang datang untuknya. Para roh raja senang dengan ini. Dunia bawah bukanlah wilayah mereka. Mereka khawatir tidak mungkin Abel untuk menangkap Hansen di sana, tapi sekarang tampaknya kebutuhan mereka untuk mengejarnya telah berakhir, dia langsung mendatangi mereka. Ini bagus. Tetapi Hansen tidak ingin menghabiskan waktu bersama mereka secara eksklusif.
Setelah dia mengelak beberapa kali, dia terbang melewati mereka dan mendarat di cangkang dekat kepiting. Kepiting itu melihat Hansen dan mencoba menyerangnya dengan penjepitnya. Dia menghindari penjepit, dan kemudian kepiting melihat 3 roh yang berada tepat di belakang Hansen. Itu dengan cepat bergerak untuk menyerang mereka. Adegan itu tiba-tiba menjadi aneh. Mempertimbangkan reaksi dan keterampilan penilaian Hansen, roh raja jauh lebih buruk darinya. Dia melawan roh raja di dekat kepiting dengan begitu mulus sehingga hampir terlihat seperti dia bekerja sama dengan iblis bercangkang. Sebenarnya, kepiting itu mencoba menyerang Hansen juga. Tetapi dengan gerakan dan kemampuan prediksinya, dia mampu memimpin kepiting untuk benar-benar menyerang roh raja. Kepiting itu sangat kuat, tubuhnya tangguh dan sangat cepat. Tetapi bahkan setelah sekian lama, Hansen belum mempelajari apa inti genonya. Apapun itu, jika makhluk itu menggunakannya, tidak diragukan lagi itu adalah barang yang menakutkan. Roh raja merasakan panasnya kekalahan, dan mereka berjuang untuk memahami apakah kepiting itu netral atau tidak. Itu menyerang mereka setiap waktu, dan Hansen mendapat manfaat dari setiap gerakan yang dibuatnya. Roh raja tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Mereka tidak dapat melaporkan kembali jika mereka tidak membunuh Hansen. Selain itu, mereka tidak dapat menghadapi penghinaan karena mendapati diri mereka dimanipulasi dan dipermainkan oleh manusia, juga. Kalian tetap di sini, jangan biarkan dia lari. Biarkan aku menggunakan kuali aku untuk mengeluarkan monster itu. Kalau begitu, bunuh manusia itu, kata roh raja dengan kuali perunggu. Dia telah menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuh Hansen tanpa terlebih dahulu mengeluarkan kepiting dari lapangan permainan. Baik, beberapa roh setuju. Mereka berpisah dan memblokir semua rute yang mungkin digunakan Hansen untuk melarikan diri. Roh raja dengan kuali mencengkeram benda itu, membuatnya bersinar dengan kekuatan Elysium. Dia membuka kuali, dan sesuatu yang hijau muncul darinya. Itu menuju kepiting. Kepiting itu besar, tetapi segera ditutupi oleh lampu hijau itu. Itu kemudian ditarik ke dalam kuali perunggu. Roh raja segera menutup-tutup kuali, dan kamu bisa melihat nyala api berkedip di sekitar tepinya. Kepiting sedang diolah di dalam. Kuali perunggu mulai berderak dan berguncang, mendorong roh raja untuk berusaha sekuat tenaga untuk menenangkannya. Kepiting itu mengamuk di dalam, berharap tidak lebih dari untuk membebaskan diri. Bunuh manusia, cepat. Binatang buas ini terlalu kuat, dan kuali aku tidak bisa menahannya lama-lama, teriak roh raja sambil mencengkeram erat kuali. Roh raja lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menyerah pada Hansen. Mereka marah, dan keinginan mereka untuk menghancurkan Hansen tinggi. Hansen melihat tidak ada rute pelarian, tapi dia tidak berencana untuk pergi. Dia tahu bahwa Elysium Cauldron jauh lebih lemah dari Elysian Umbrella. Itu tidak akan membuat kepiting bertahan lama. Hansen hanya harus bertahan sampai kepiting itu bebas. Setelah itu, roh akan tamat. Gerakan dan keterampilan pedang Hansen menembak di semua silinder, tapi dia masih di pihak yang kalah. Dia melawan 5, setelah semua. Ayah, kamu bisa melakukannya. Ayah, kamu bisa melakukannya. Baur ada di punggung Hansen. Dia meneriakkan dukungan saat dia menempel di lehernya. Lengan Hansen dicabik oleh pedang, jadi dia bertanya, Bauer, labu kamu menyerap kabut mereka. Bisakah kamu menggunakannya untuk mengambil senjata mereka? Petik 2. Ya, kata Bao dengan lugas. Hansen menatapnya dengan heran, dan dia hampir dipukul lagi. Dia menanyakan pertanyaan dengan santai, tidak menyangka Bauer benar-benar bisa melakukan ini. Mengapa kamu tidak menggunakan labu untuk mengambil senjata mereka? Hansen bertanya sambil menghindari senjata lain. Bauer menundukkan kepalanya dan berkata, kamu bilang kamu akan terus mengajariku melakukan sesuatu sendiri. Aku harus tumbuh dan mandiri agar bisa berguna. Petik 2. Hansen hampir batuk darah. Dia selalu bertanya-tanya mengapa labu hanya bekerja kadang-kadang dan tidak setiap saat. Itu berhasil. Dia tidak pernah berencana untuk memanfaatkannya. Tapi sekarang, Hansen tidak bisa meminta bantuan Bauer. Jika dia melakukannya, dia akan melawan kata-katanya sendiri. Aku bisa berdarah, tapi aku yakin Cha tidak mampu mempermalukan diriku sendiri. Hansen mengertakkan gigi, menyadari dia tidak bisa lagi meminta bantuan Bao. Ayah, kamu bisa melakukannya. Ayah, kamu bisa melakukannya. Bauer meneriakkan dukungannya untuk Hansen lagi. Tapi dia tidak terlalu menyukainya. Percepat, aku tidak akan bertahan. Sejumlah tanaman merambat hijau melingkari roh raja yang memegang kuali. Seluruh tubuhnya berasap dan gemetar saat dia mencengkeram kuali. Dia berada di ujung tali.